Yang nih Pak Waka 2 ya Pak Sultan ya. Jangan terlalu dekat, aku ngambil video YouTube. Jadi gini Pak Waka, salah satu DPD adalah untuk pengawasan daerah ya, artinya itu otonomi daerah. Jadi Provinsi Bengkulu ini sejak dipimpinnya yang baru-baru ini dari pengawasan Pak Sultan itu seperti mana nih Pak Sultan? Kemajuan Provinsi Bengkulu ini. Kalau di zaman Gusril, kakak Pak Sultan itu kemajuan ibu kota sendiri itu adanya mall ya Pak. Nah saat ini yang saya kutip itu salah satu potensi di Kabupaten Kaur itu adalah seperti candi, itu perlu sekali loh diangkat untuk supaya membangun ekonomi daerah Kabupaten Kaur, umumnya Provinsi Bengkulu. Jadi bagaimana ini Bapak sebagai Waka 2 ini sangat penting sekali untuk ke daerah Provinsi Bengkulu. Jadi yang ditanya apa nih? Soal potensi ya Pak. Ya kalau Potensi daerah ya. Potensi saya daerah. sampaikan kalau bicara potensi ya Bengkulu itu pasti punya begitu banyak potensi. Tinggal pekerjaan kita, ya kan? Kita sama-sama bagaimana dengan posisi dan fungsi masing-masing memastikan bahwa potensi itu memang harus di-upgrade, harus ditingkatkan. Semua potensi pertanian, bukan hanya pariwisata ya, potensi perkebunan, pertanian, semua ada, pertambangan, kemudian energi, geotermal, apalagi perkebunan ya, itu besar sekali. Nah tinggal memang, kalau dulu Pak Agustin dan saya selalu berpikir, dengan data yang kita punya, Bengkulu ini kan masih dianggap provinsi yang lambat sekali. Lambat, kemudian bahkan dianggap paling terbelakang. Dulu itu sebenarnya sudah lumayan baik, kita pegang data. Jadi kita itu selalu melangkah dengan data. Data yang kita punya 2005 sampai 2009, 2010, itu lompatan Provinsi Bengkulu itu oleh data, BPS statistik itu bagus. Tapi bukan hanya data, pasti data itu bisa dikonfirmasi kepada masyarakat langsung. Benar nggak ada yang dirasakan perubahan? Pasti kan masyarakat yang tahu benar bahwa pariwisatanya kita maksimalkan, sudah mulai kita contohnya Pantai Panjang dan lain-lain. Kemudian sektor pertaniannya itu kita genjot, padi dengan kita bagikan hanya traktor, bibit. Kemudian perkebunan, bagaimana bibit sawit yang dulunya jelek kita ganti dengan bibit yang baik. Pendidikan, bagaimana tidak ada kampus atau tidak ada fakultas kedokteran kita genjot. Terlalu banyak sebenarnya kalau kita harus sampaikan, bayang. Harusnya program-program yang dulunya sudah bagus itu tinggal dilanjutkan aja supaya jangan lagi kita namanya mundur, berhenti pun atau netral pun jangan, bergeraknya lebih maju. Saya sering sampaikan, bergerak 10 kali lipat aja belum tentu kita bisa mengejar ketertinggalan daerah lain yang memang sudah eksis, apalagi kita bekerjanya itu slow. Makanya kenapa pencalonan saya itu ada hubungannya dengan ini. Saya bilang kalau anggota DPD saya kan sudah pernah. Nah, tapi ada posisi atau potensi atau peluang yang lebih strategisnya itu menjadi ketua. Kalau ketua, posisi strategisnya itu adalah hubungan pusat dengan daerah itu akan menjadi lebih dekat. Saya hari ini sih dekat, tapi kan tetap posisi saya kan wakil. Belum strategis betul. Jadi kalau ke depan itu, kalau kita insya Allah ditakdirkan jadi ketua, maka secara hubungan personal dan hubungan struktural dengan presiden siapapun, dengan pusat itu menjadi lebih dekat. Dengan kedekatan itu makanya saya akan memanfaatkan untuk bagaimana sebanyak mungkin perhatian, program dan bantuan pusat itu. Intinya situ aja. Artinya ini tergantung sekali untuk masyarakat Provinsi Bengkulu umumnya ya Pak Sultan ya. Kalau ingin maju daerah Provinsi Bengkulu itu tergantung memilih, Bapak kan menjelaskan tadi bahwa ingin menjadi ketua DPD. Artinya DPD itu ada peran sekali untuk memajukan daerah ya Pak. Artinya gini Pak, seandainya Gus Rin juga menjadi gubernur ya, kata Bapak saya kutip tadi bahwa ingin menjadi gubernur. Saya lihat dan kita kutip sebagai wartawan, Agus Rin itu salah satu memajukan Provinsi Bengkulu. Itu fakta ya. Di bidang ekonomi, pertanian, dan juga salah satu contoh itu nggak ada mall loh di Provinsi Bengkulu. Saat ini kan sudah menikmati. Jadi gitu. Gimana nih Pak Gus, kalau seandainya jadi ketua? Pokoknya poinnya itu aja. Poinnya saya berpikir
yang taktis saja. Ada potensi, ada peluang, ada posisi yang bisa diperebutkan untuk membuat Bengkulu itu menjadi perhatian pusat. Salah satunya adalah ketua DPD. Makanya itu saya bilang, saya nggak mau kalau jadi anggota itu udahlah cukup yang lain. Tapi karena sudah separuh jalan dan anggota juga sudah mengerti saya, bahkan mereka sudah sebagian deklarasi untuk mendorong saya sebagai ketua DPD. Tapi saya nggak mau majunya itu dari daerah lain. Saya tetap mau majunya itu dari kampung saya, Bengkulu. Makanya yang dapat nama dan pengaruh nanti itu Bengkulu. Intinya itu aja. Oke, satu lagi Bung Sultan. Tadi video call dengan Bung Agus Rin tadi, dia akan merebut kembali untuk jabatan gubernur. Ini kira-kira tahun ini dan apa kiat-kiat kita? Jadi gitu, Pak Agus Rin itu selalu mengamati baik langsung maupun melalui data. Beliau diam-diam juga memperhatikan di mana sih posisi kita sekarang, Bengkulu. Jadi bukan karena Pak Agus Rin punya ambisi, tapi ya saya tanyakan kepada teman-teman aja. Kira-kira teman-teman nah teman-teman yang paling tahu. Bukan, kita tidak bicara orang ya, tidak bicara personal. Tapi posisi Bengkulu itu seperti apa? Kalau hari ini Bengkulu itu sudah maju, sudah hebat, ngapain lagi kita? Udah cukup yang ada aja. Tapi karena kita rasa bahwa aduh, kalau begini terus ya sudah, kita tanyakan kembali kepada masyarakat. Mau seperti ini terus? Kalau mau seperti itu terus lanjutkan. Tapi kalau mau berubah ya kemungkinannya kan ada. Jadi pilihannya itu kepada masyarakat. Apalagi tadi katanya kan sudah pernah dirasakan. Berarti kalau insya Allah kalau Pak nantinya jadi gubernur, Bapak jadi ketua DPD, janji apa nih nanti Pak nggak maju provinsi Bengkulu? Saya akan buktikan nanti. Amin.